Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arya Satya, NPM 20110053. Saya biasa NPM 20110009. Dan saya Windiani Barus, NPM 20110084. Dan saya Ruda Raihan, MPM 20110040. Dan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mata kuliah interaksi manusia dengan judul model interaksi. 1. Formalisasi standar. Formalisasi standar adalah suatu notasi perhitungan yang menentukan spesifikasi sistem. Formalisasi rekayasa perangkat lunak standar dapat digunakan untuk menjelaskan suatu sistem interaksi yang mengacu pada metode formal. Misal, 1. Berbasis. OD untuk menjelaskan kondisi sistem dan operasi. 2. Aljabar. Menjelaskan efek urutan aksi. 3. Logika perluasan menjelaskan saat suatu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Penggunaan notasi formal rekayasa perangkat lunak untuk komunikasi dengan memakai bahasa umum menghilangkan ambigu secara ringkas dan tepat. 2. Notasi formal untuk analisa. Notasi formal untuk analisa spesifikasi formal dapat dianalisa dalam berbagai cara. 1. Periksa konsisten internal. Lihat jika setiap statement dibuat dalam satu bagian yang saling berkontradiksi. Contoh, umumnya tidak kemungkinan membangun sistem yang sesuai dengan properti antara teori dan praktek. 2. Periksa konsistensi eksternal yang berhubungan dengan program atau bukan keuntungan dalam interaksi manusia komputer. Tugas verifikasi ini merupakan keuntungan dari spesifikasi formal dari sudut pandang RPL. 3. Periksa konsistensi eksternal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan. Beberapa di antaranya seperti properti keamanan, sistem khusus, dan lain-lain. Kebutuhan lainnya tentang sistem khusus, misalnya fungsi yang dapat diakses hanya dengan penekanan kurang dari 3 keystrokes. Notasi berorientasi model dimulai pada akhir 1970 dan 1980 untuk menyediakan software engineer, kemampuan menggambarkan dan alasan tentang komponen software yang menggunakan konstruksi matematika seperti konstruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Notasi matematika ini menggambarkan perilaku dari sistem software yang didekatkan dengan bagaimana diprogramkan. 2 yang digunakan, Z dan VDM, digunakan untuk spesifikasi interface. Z digunakan untuk menspesifikasikan editor, Windows, Manager, dan Toolkit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febriansa. Ya, mendefinisikan operasi. Untuk mendefinisikan operasi di buat step dari sistem grafik. Misal untuk membuat Z seperti lingkaran, kita harus memiliki elips. Lingkaran berukuran tetap kunci di layer. Kemudian user bebas memindah dan membentuk ke posisi yang diinginkan. Dan sebuah operasi dapat dari step sistem grafik sebelum dan sesudah operasi dibuat. Misal, step sebelum copy step, sesudah copy input output. Tujuan definisi operasional. Salah satu kunci keberhasilan penelitian selain perencanaan yang matang adalah penggunaan definisi operasional.
maupun konsep dan variabel yang kita pelajari atau istilah yang kita gunakan dalam dokumen penelitian kita. 4. Logika teoretik. Fungsi umum dari logika adalah sebagai alat penalaran hukum yang dapat memberikan konsistensi dari keyakinan atas suatu argumen adalah benar. Secara khusus, logika berfungsi untuk penentuan ilmiah atau konteks of syntax atau untuk justifikasi putusan atau pertimbangan yang benar atau wajar. Dalam penalaran hukum, fungsi utamanya adalah menentukan justifikasi dari suatu permasalahan, menghasilkan keputusan atau pertimbangan yang benar. Oleh karena itu, penalaran hukum merupakan kegiatan memfungsikan logika secara klasik atau logik atau deontik logik. Selanjutnya akan dibacakan Widya Barus. Predictability and observability. Predictability merupakan pengguna yang berupaya mendefinisikan hasil dari sebuah aktivitas dalam sistem. Contohnya, bila terjadi klik tombol save, lalu pengguna bisa menduga bahwa hasil dari aktivitas tersebut adalah untuk menyimpan data. Ini termasuk ke dalam prinsip learnability. Observability merupakan pengguna bisa melaksanakan penelitian pendahuluan sebelum benar-benar mengerjakan proses yang sebenarnya. Observability ini termasuk dalam prinsip robustness. Contoh interaksi manusia dengan komputer. Sebagai contoh, misalnya sebuah komputer lengkap dipasang pada sebuah tempat yang tidak nyaman bagi seorang pengguna yang menggunakan atau keyboard yang digunakan pada komputer tersebut. Tombol-tombolnya keras sehingga susah untuk mengetik sesuatu. Kita tentunya membutuhkan interaksi manusia dengan komputer agar kita lebih cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, serta dapat membuat waktu pengerjaannya lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak biaya dalam membuat suatu pekerjaan. 6. Predictability and undo. Predictability adalah kondisi atau state di mana user ingin kembali ke kondisi atau state semula. Adanya button undo. Cara menganalisanya adalah dengan melihat setiap aksi yang mungkin, kemudian memberi label dengan jumlah add atau garis yang harus dikunjungi untuk mencapai keadaan seperti semula. Terdapat dua jenis state. Desired state, kondisi atau state yang ingin dicapai oleh user. Yang kedua, danger state, kondisi atau state yang mungkin harus dihindari oleh user. Selanjutnya yang dibacakan oleh Ruda Raihan. 7. Model-model interaksi lainnya. Model-model interaksi berfungsi untuk mempermudah user memahami sistem pada komputer. Model interaksi dibagi atas pertama, model konsep. Menerangkan tentang sistem yang dicadangkan dalam bentuk ide dan konsep yang dimiliki sistem. Seperti bagaimana perlakuan sistem dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Sehingga user dapat memahami dan sesuai dengan keinginan user. Kedua, model matematika. Model matematika untuk tujuan tertentu pada sistem interaktif. Digunakan untuk menjelaskan properti kegunaan pada level umum. 3. Formal model PIE. Formal model PIE digunakan untuk mengekspresikan properti interaktif umum dan mendukung tingkat kegunaan. 4. Informal arsitektur interaktif MPC, PAC, dan ALV digunakan untuk memotivasi pemisahan dan modularisasi fungsionalitas dan presentasi. 5. Semi-formal analisis status event
Digunakan untuk melihat potongan suatu sistem interaktif yang terentang pada beberapa layer. Dan yang keenam, mental model. Pemakai atau user dapat dikatakan sudah memiliki model mental terhadap sistem apabila ia telah memahami bagaimana sistem itu bekerja. Apa saja komponen sistem tersebut, bagaimana hubungan, dan apa saja proses-proses internalnya. Dan bagaimana operasi internal tersebut mengaruhi komponen-komponennya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih.